KSN, jadi ada olimpiade gitu dari tingkat kabupaten, nanti habis itu provinsi, kemudian tingkat nasional. Nah, soal yang akan saya bahas kali ini adalah soal OSN tahun 2019 yang lalu, dan kemungkinan soalnya akan mirip berdasarkan silabus yang saya baca. Kayaknya soalnya akan mirip dengan soal tahun lalu untuk soal yang tahun ini. Nah, kurang lebih soalnya udah saya download guys. Soalnya kurang lebih ini, dan kayaknya sekitar 30 nomor. Itu. Oke, kita akan coba bahas beberapa soal di dalamnya. Nah, untuk angka awal kita akan bahas soal nomor 1. Ini ya, itu ada rumus struktur guanidin yang terdapat dalam urin dari hasil metabolisme protein. Nah, yang dicari adalah persen massa dari nitrogennya tuh guys ya. Oke, kita mulai kerja yuk. Adalah di sini ada 3 jenis atom yang membentuk struktur dari guanidinnya. Jadi atom C sebagai atom pusat, jadi kita tulis atom C sebagai atom pusat, dan atom C mengikat 3 atom N yang lain, jadi kita tulis N-nya 3. Kemudian di sini ada hanya sebanyak 1, ini 2, di sini 2, jadi totalnya adalah hanya 5. Oke, pertama karena yang ditanyakan ada persen dari nitrogennya, jadi kita akan cari tahu dulu konsentrasi dari N-nya dengan cara mencari massa molekul relatif dari N dan massa molekul relatif dari senyawa ini. Kita cari adalah MR dari CN3H5. Nah, cara carinya adalah di sini jumlah C-nya hanya 1, jadi kita kasih kurung kayak gini. 1 kali AR-nya C. AR itu adalah massa atom relatif dari unsur C. Kemudian kita tambah dengan N-nya ada 3, jadi kita kali 3 kali AR dari N ditambah dengan hanya 5 kali AR dari H. Oke. Nah, yang ini sudah tersedia semua di tabel periodik unsur ini guys. Ini ya, untuk C itu dia ini 12, N-nya 14, dan hanya ini 1. Jadi kita masukkan saja nilainya ya guys. Oke, kita mulai. 1 kali 12 ditambah 3 kali 14 ditambah dengan 5 kali 1. Oke. Nah, totalnya adalah 59 mol per gram. Tuh ya. Nah, sekarang yang dicari adalah persen dari N-nya. Jadi, persen unsur massa unsur N sama dengan ini adalah total AR dari N. Totalnya adalah ini 3 kali 14. Kemudian kita bagi dengan MR dari senyawanya, yaitu CN3H5. Tuh ya guys. Nah, kemudian kita kali dengan 100%. Tuh. Baiklah, kita masukkan nilainya. Untuk N-nya itu 3 kali 14. Kita bagi dengan ini 59 dikali dengan 100%. Ini hasilnya adalah 71,19%. Oke, kita back to soalnya. Ini soalnya, guys. Nah, soalnya itu ini persen dari yang pertama ada 79 sekian-sekian. Yang benar adalah yang mirip ini, D. Ya. 71,19%. Oke, next di soal yang kedua. Soal yang kedua sepertinya sama. Yang dicari adalah persen massa dari suatu unsur juga, tapi senyawanya adalah AgS2 gitu ya. Nah, pertama yang akan kita cari sama mencari massa atom relatif dari Ag dan massa atom relatif dari ini
dengan yang digunakan untuk mencari mol dari Ag2S-nya. Oke, let's check this out untuk soal yang berikut. Soal yang kedua, di sini terdapat sebuah sampel. Di sini biji kayaknya mineral 1,5 gram mengandung perak. Jadi ada mineral yang mengandung perak. Nah, peraknya ini dia terlarut sempurna tetapi membentuk ini Ag2S. Itu sebanyak 0,124 gram. Nah, yang ditanyakan adalah berapa persen massa Ag di dalam ini senyawanya atau di dalam mineralnya. Nah, rumus yang dipakai adalah ini persen unsur yang dalam hal ini Ag dalam senyawanya adalah massa Ag-nya dibagi dengan massa senyawanya, entah biji mineral apa di sini, dikali dengan 100%. Oke, karena yang ditahu adalah massa dari AgS-nya, untuk mencari massanya kita harus tahu molnya dulu. Jadi sekarang kita cari mol dari Ag2S. Cara mencari mol adalah ini NAg2S sama dengan massa Ag2S dibagi dengan MR atau massa molekuler relatif dari Ag2S. Nah, massanya adalah 0,124. Nah, untuk MR-nya kita cari tersendiri. Ini MR Ag2S sama dengan 2 kali AR dari Ag ditambah 1 kali AR dari S. AR itu adalah massa atom relatif. Nah, di sini 2 kali AR dari AgS2 itu adalah ini Ag, guys. Ag-nya perak. Ag. Ini dia 100,7. Jadi totalnya semua adalah ini. Total semua untuk ini adalah total semua sama dengan 247,8. Jadi ini 107,9 ditambah dengan S-nya ini 32,07. Jadi totalnya ini, guys. Nah, ini sama dengan 0,12350 mol. Selanjutnya adalah kita cari dari dalam satu mol Ag2S terdapat nih 2 mol unsur Ag. Jadi NAg, mol untuk Ag-nya saja sama dengan 2 kali dari molnya Ag2S. Maka tinggal kita kalikan, guys. 2 kali ini 0,1. Nih. Hasilnya adalah 0, nih. Tuh hasilnya. Kemudian kita konversi satuan mol ke satuan massa. Jadi mol sama dengan ini massa per MR. Ini kita konversi menjadi massa Ag sama dengan NAg dikali M massa molar Ag. Nah, hasilnya adalah N-nya ini 0,001 kita kali dengan ini AR dari Ag-nya 107,9. Ini sama dengan 0,1079 gram. Nah, sekarang setelah didapatkan ini kita masukkan ke rumus yang ini. Oke, masukkan, guys. Di sini saja kita tulis kembali persen Ag dalam biji mineralnya maksudnya sama dengan nilai ini 0,1079 kita bagi
dengan yang ini tadi mineralnya 1,5 ya, 1,5 kita kali dengan 100%. Nah, hasilnya adalah 7,20% untuk unsur Ag-nya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Soal nomor 2 mana? Oke, ini. Kita lihat yang di situ adalah 7,2. Nah, tuh, guys. C. Tuh ya. Nih. Kita kerja soal nomor 3. Di sini ada muskovit dengan mineral dari mica, rumus senyawanya ini. Jadi kita tuliskan kembalian rumus senyawanya. Yang dicari adalah massa sampel muskovit yang dianalisis kira-kira berapa. Yang SI-nya itu sebanyak 0,42 gram di dalam senyawanya ini. Oke, kita tuliskan kembali. Di sini ada kalium Ar2, terus Si3O10, OH 2 kali. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah mencari MR dari muskovitnya. Oke, perhatikan ya, kita cari MR-nya dulu. Massa molekul relatif dari ini. Jadi yang pertama adalah di sini kita tuliskan terdapat 1 kali ini Ar dari kalium ditambah Si Si3 jadi guys, saya tuliskan kembali KAl2 Si3 ini, kemudian Al-nya di sini 2 dan di dalam 1, jadi 3 kali Ar-nya Al ditambah Si-nya 3 juga ditambah dengan guys, di sini oksigennya yang pertama di sini 10, terus di sini ada 2 kali 1, jadi 10 tambah 2 sama dengan 12 kali ARO ditambah yang terakhir adalah H, itu ini 2 kali 1, 2 kali AR. Nah, oke, kita hitung dulu K. Oke, ada Al, oke 3, terus Si-nya ada, O-nya 10 ditambah 2 12. Nah, oke, sekarang kita masukkan jumlah AR-nya masing-masing. Oke, untuk K ini jadi sama dengan 1 kali ini 39,08 ditambah 3 kali AL-nya ini guys, ini 26,919 ditambah 3 kali untuk Si-nya ini guys, Si-nya ini 28,046 ditambah 12 kali AR-nya, oh ini 15,99. Oke, ditambah 2 kali 1. Nah, ini totalnya sama dengan 39,098 ditambah 80,94 ditambah 84,27, kemudian ditambah 192 ditambah 2, jadi total semuanya adalah 398,21. Nah, untuk MR nya muskovit itu. Kemudian untuk AR dari Si, oke, karena Si-nya ada 3 nih guys, maka di sini 3 kali AR Si itu sama dengan 3 kali 28,86 sama dengan
selanjutnya kita akan bandingkan antara massa dari SI dibagi dengan massa ini senyawanya, terus COVID-nya namanya sama dengan yang dibandingkan adalah AMR dari SI, MR atau AR dari SI dibagi dengan MR-nya plus COVID. MR dari nah, tinggal dimasukkan nilainya guys. Nah, masanya di sini tadi adalah 0,42 gram dibagi dengan, oke, kita jadikan saja ini X yang dicari, anggap saja dia sebagai X, kita simbolkan. Kemudian ini 84,27 dibagi dengan ini 398,21. Maaf guys, X sama dengan 0,42 dikali 398,21 dibagi dengan 84,27. Oke, hasilnya adalah 167,2482 dibagi dengan 84,27, ini sama dengan 1,985 gram. Oke, sekarang kita lihat ke soalnya. Ini dia soal nomor 3, itu massa COVID sebesar 1,985,99. Nah, ini jika dibulatkan maka jadi 1,99. Jawabannya C guys. Soal nomor 4, di sini sebanyak 1,5 mili sampel asam sulfat dari suatu baterai mobil dititrasi dengan 30,7 ml NaOH 1,74 molaritas menggunakan indikator fenolftalin untuk menentukan titik akhir titrasi. Nah, sini konsentrasi yang dicari adalah konsentrasi dari larutan asam sulfat. Oke, kita mulai. Jadi pertama-tama kita tulis yang diketahui ini volume dari H2SO4-nya sekian, kemudian volume NaOH-nya 23,7, kemudian konsentrasi NaOH-nya 1,74. Oke, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita menghitung jumlah NaOH yang digunakan dalam penetralan H2SO4. Jadi jumlah NaOH yang digunakan dalam penetralan H2SO4. Nah, di sini kita punya volumenya adalah 23,7. Nanti kita kali dengan 1,74. Jadi kita cari molnya. Ini sama dengan 23,7 ml, kita kali dengan 1,74 molaritas sama dengan 34,839 milimol. Kenapa milimol guys? Karena yang dipakai adalah satuannya volumenya mililiter. Nah, dalam reaksi titrasi, dalam titrasinya ya, H2SO4 ditambah dengan NaOH menghasilkan Na2SO4 ditambah H2O. Oke, jika
kayak gini, maka atom-atom yang terdapat pada reaktan harus sama jumlahnya dengan atom-atom yang terdapat pada produknya. Ini reaktan, ini produknya. Nah, perhatikan untuk H-nya di sini 2, oke, di sana sama 2 juga. Terus untuk S-nya di sini 1, di sini 1 juga. Untuk O-nya di sini, O-nya 4 tambah 1 5, di sana 4 tambah 1 5. Oke, sama. Sekarang Na-nya yang kita lihat, Na-nya di sini 1, di sini 2 guys. Jadi harus disamakan. Untuk menyamakannya maka yang kekurangan kita tambahkan koefisiennya. Jadi kita tambahkan di sini Na-nya 1, kita tambahkan 2, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Sekarang sudah sama. Kemudian kita cek lagi, oke, hanya di sini 2 kali 1 2 ditambah 2 jadinya 4. Di sana hanya cuma ada 2, jadi di sini kita tambahkan juga. Oke, kita cek lagi guys, di sini hanya 2 ditambah 1 kali 2 jadinya 4, jadi 1 tambah 4 ini juga 4. Na nya 2, oke, sama-sama 2. S nya 1 sama 1, terus O nya 4 ditambah 2, ini 2 kali 1 2, jadi 2 ditambah 4 6, sama juga di sini. Di sini 4. Nah, sekarang di sini ada 2 kali 1 2, jadi 4 tambah 2 sama dengan 6 ya, sudah setara. Nah, berdasarkan koefisien reaksinya yang setara, maka di sini jumlah H2SO4 yang dititrasi itu sama dengan ini 1/2 kali jumlah dari NaOH-nya ini guys, berdasarkan koefisiennya ini 1/2 kali. Nah, maka kita tinggal masukkan nilai dari ini jumlah mol dari NaOH-nya, jadi 1/2 kali 34,839 ini sama dengan 17,4195 milimol. Lagi-lagi masih pakai mililiter guys. Kemudian kita cari konsentrasi H2SO4. Nah, sekarang sudah bisa dicari dengan cara N dari atau molaritas dari mol dari H2SO4 kita bagi dengan volume dari H2SO4. Ini hasilnya sama dengan molnya ini, jadi 17,4195 kita bagi dengan volumenya ada di atas guys, yang ini 1,5 mili. Kita masukkan 1,5, hasilnya sama dengan 11,613 m. Nah, sekarang kita lihat di soalnya, kira-kira ada tidak jawaban yang sama. 11,61. Oke, lihat ya. Di sini 11,613. Jadi kalau kita bulatkan ke atas maka ini tetap jadi 11,61. Jika di sini 5 baru bisa dijadikan 6. Dijadikan 7, sorry. Dijadikan 7. Tapi karena cuma 1, jadi dia pembulatan ke bawah. Oke, next soal di soal nomor 5. Di sini di laboratorium gas klor dapat dibuat. Jadi kita akan membuat gas klor dari reaksi antara asam klorida dengan MnO2. Nah, persamaan reaksi setara adalah ini sudah ada reaksinya guys. Jika reaksi berlangsung sempurna, massa larutan HCl pekat 36% berat. Jadi berat dari HCl yang digunakan itu 36%, yang diperlukan untuk menghasilkan Cl sebanyak 2,5 gram. Oke, jadi kita akan mencampurkan MnO2 tambah HCl. Berapa massa larutan HCl pekat jika Cl2 yang dihasilkan adalah 2,5 gram. Oke, kita ke pembahasannya. Kita tulis kembali persamaan reaksi. Jadi
persamaan reaksi yang setara ya. Oke, tadi adalah MnO2 ini dalam bentuk padatan. Jadi S itu solid, artinya dia padat guys, ditambah dengan HCl, dia dalam bentuk ini aqueous, itu artinya dia ini larutan. Jadi HCl-nya itu sebenarnya bukan HCl murni. Jadi di dalam HCl ini sudah ada pelarut dan zat terlarut. Tentu saja pelarutnya adalah ada entahlah air dan lain sebagainya, tapi zat terlarutnya pasti HCl gitu guys. Nah, ini akan menghasilkan Cl2 dalam bentuk gas, jadi membentuk gas klorin, ditambah dengan MnCl2 ditambah dengan H2O. Nah guys, kita rata-ratakan jumlah atom yang sebelah kanan atau reaktan harus sama dengan jumlah atom sebelah kiri atau produknya. Nah sekarang Mn-nya sama, kemudian kita cek adalah Cl-nya. Nah Cl-nya di sini ada 2, di sini 2, jadi totalnya 4. Di sini hanya 1 guys, jadi harus kita tambahkan koefisiennya sebanyak atau sebesar 4 gitu ya. 4 kali 1 4, jadi Cl-nya sama guys gitu. Kemudian di sini kita periksa lagi C-nya. Cl sudah hanya hanya di sini 4, di sebelah sana hanya 2. Jadi kita tambahkan di sini yang kekurangan, kita tambahkan koefisiennya jadi 2. Jadi sekarang hanya 4, di sini juga 4, 2 kali 2 4 gitu guys. Nah, ini sudah dalam keadaan setara. Nah, jika reaksinya berlangsung sempurna, massa larutan HCl pekat yang beratnya 36%, jadi ini beratnya itu 36%, maka kita harus, jadi fokus utama kita adalah yang ini HCl dengan Cl2. Nah masing-masing kita cari kita konversi Cl2 ke satuan mol. Jadi Cl2 kita konversi ke satuan mol karena Cl2 yang diketahui masanya. Nah sekarang konversi 2,5 gram Cl2 dalam mol. Itu ya. Nah sekarang cara-caranya adalah mol sama dengan massa tentu saja Cl2 per mR dari Cl2 atau massa molar dari Cl2. Guys, sekarang massanya adalah 2,5 dibagi dengan mR-nya Cl itu ini guys 35,45. Nah, sekarang Cl-nya ada 2. Jadi 35,45 itu dikali 2 hasilnya 71 gitu ya. Nah ini sama dengan 0,0352 mol. Oke, berdasarkan persamaan reaksi yang setara ini guys, bisa kita lihat persamaan reaksi yang setara ini, maka HCl itu 4 kali dari molnya Cl. Jadi Cl-nya lihat dia cuma punya satu koefisien di sini 4. Jadi untuk mencari mol dari HCl ini kita bisa pakai mol dari Cl2-nya. Jadi 4 kali mol dari Cl2. Nah, sekarang berdasarkan persamaan reaksi setara, mol dari HCl itu bisa kita cari dengan ini koefisien dari HCl-nya 4 kali mol Cl2 ini guys. Nah tinggal masukkan saja nilainya 4 kali 0,0352 sama dengan kurang lebih 1,1408 mol. Oke, sekarang kita konversi satuan mol HCl ke satuan massa. Jadi kita cari massanya HCl. Cara mencari massa adalah jadi mol HCl sama dengan massa HCl per mR dari HCl. Nah,
sekarang molnya sudah diketahui guys, ini sebesar ini. Jadi kita masukkan nilainya 0,1408 sama dengan masanya. Ini kita kasih apa ya, simbol X saja sebagai yang dicari per mr dari HCl. Oke guys, di sini mr dari H itu ini 1, oke 1, dan Cl ini 35,45. Jadi 35,45 ditambah 1 sama dengan ini 36,5. Nah, X-nya kita keluarkan sebagai massa dari HCl, HCl, maka tinggal 0,1408 dikali ini guys, 36,5. Hasilnya adalah 5,1392 gram. Ini gram ya guys. Nah, oke, tuh. Nah, sekarang di sini kan di soalnya itu berat jenis dari HCl pekatnya adalah 36%. Berarti di dalam 36% setiap 100 gram HCl hanya terdapat 36 gram HCl yang murni. Gitu ya. Ini. Jadi bila persen massa HCl 36%, ini berarti setiap 100 gram HCl hanya terdapat 36 gram HCl murni. Kenapa gitu guys? Karena HCl di sini lagi-lagi lihat ya, di reaksinya dia sebagai aqueous, dia sebagai larutan, dan di larutan itu pasti ada zat pelarut dan ada zat yang terlarut. Jika 36% HCl berarti 36% adalah HCl sebagai zat terlarut dan sisanya merupakan pelarutnya gitu. Dan di mana-mana pelarut ya lebih besar dong daripada zat yang terlarut. Nah, sekarang kita tinggal masukkan massa ini, massa yang kita cari tadi. Kita ini ya. Jadi berapa tadi? 5,1392 yang ini yang kita cari sama dengan gram HCl murni. Ini sama dengan 5,1392 gram. Kita bagi dengan 36. Oke, sorry guys. Jadi yang benar itu adalah ini ya. Kita cari massa HCl murni sama dengan massa HCl yang dicari. Ini guys, yang dicari ini dibagi dengan mr-nya kali 100. Nah, hasilnya adalah ini 5,1392. Kita bagi dengan 36 kali 100. Oke, hasilnya kurang lebih 14,28 gram. Oke guys, jadi untuk menghasilkan 2,5 gram ini gas klorinnya diperlukan sebanyak 14,28 gram larutan HCl pekat yang beratnya itu atau konsentrasinya 36%. Oke guys, sampai di sini pembahasan untuk
sesi yang pertama. Kita lanjut nanti sesi yang kedua untuk soal nomor 6 sampai 10 dan seterusnya.